Makasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini di tengah pelemahan yang terjadi pemirsa. Kemudian nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan research analis dari RHB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik nih. Walaupun marketnya sepertinya lebih kurang baik ya. Ya, terima kasih Pak Wafi sudah Hmm. meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi Hmm. posisi saat ini pelemahannya sudah mulai terbatas dan indeks harga saham Betul. gabungan sudah balik kembali ke level 6.700-an ini. Analisis Anda Pak Wafi, terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan setelah menyentuh ke level terendahnya di 6.656 tadi. Ya, justru sisi positifnya saya melihat untuk level saat ini kelihatannya ada potensi rebound sebenarnya dari IHSG nih, Pak David. Kenapa? Karena kalau kita lihat IHSG kan praktis sudah turun kurang lebih 3 hari terakhir ya, 3 hari perdagangan terakhir. Dan kemudian kita melihat posisi intraday dari pergerakan IHSG itu sempat sebenarnya lebih rendah, sempat di 6.600-an ya, di bawah 6.700, dan praktis ini sebenarnya sudah menutup gap yang terjadi di bulan April kemarin. Jadi saya memang melihat di sini potensial untuk reboundnya jauh lebih besar ya untuk saat ini dari level 6.700. Ini mungkin bisa menguji kembali ke level resistensinya di sekitar 6.800. 6.800 untuk perdagangan esok hari, Pak Wafi? 6.800 mungkin untuk 1-2 minggu ke depan, Pak David. Oke, baik. Masih terlalu jauh ya dari posisi 6.703. Saya terlalu optimis sepertinya. Pak Wafi, di tengah beberapa sentimen yang berkembang ini, dari sisi teknikal kita akan coba beralih ke fundamental. Ekonomi Indonesia secara makro masih cukup oke sampai sejauh ini. Rilis data kinerja kuartal pertama juga rata-rata masih cukup positif. Tapi kecenderungan indeks harga saham gabungan sudah mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang Mei ini. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Terutama dari sisi fundamental, apakah dari sisi global, terutama terkait dengan perkembangan Amerika Serikat, masih menjadi fokus dari investor sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau kita mulai dari mungkin biasa top down analisis ya, dari luar ke dalam. Tapi kita mulai dari dalam dulu. Pertama, mengenai bulan Mei, ini memang siklus yang biasa terjadi nih, secara historical Mas David di bulan Mei. Sampai kan kita sendiri mengenal fenomena istilah sell in May and go away ya, yang sebenarnya kalau kita lihat secara timing pun ada alasannya, ada reasonnya di situ. Di mana di bulan Mei itu biasanya kan sudah mulai banyak pembagian dividen, jadi udah masuk ke ex dividen, otomatis ada capital outflow di situ. Dan tidak cuma mengenai dividen juga, beberapa utang jatuh tempo pemerintah juga kan memang harus dibayarkan di sekitar bulan Mei dan bulan Juni, sehingga memang kalau kita lihat secara historical kecenderungannya rupiah memang cenderung mengalami tertekan di bulan-bulan tersebut gitu. Jadi otomatis ada tambahan capital outflow lagi di situ ya. Dan yang kedua dari sisi fundamental, di bulan Mei itu kan bisa dibilang sudah selesai pelaporan dari tahun sebelumnya dan mulai masuk ke musim laporan keuangan di kuartal pertama. Jadi investor juga mulai banyak yang kira-kira mengkalkulasi ulang lah ya strategi investasi yang terjadi di setahun terakhir dan kira-kira mempersiapkan ke depannya ini akan seperti apa. Jadi mulai ada perombakan strategi lah kita bisa bilang ya, dari menu racikan investasi para investor ini untuk menghadapi 1 tahun ke depan. Nah, itu yang memang beberapa variabel yang memungkinkan terjadinya bisa dibilang volatilitas atau fluktuasi atau bahkan mungkin tekanan di bulan Mei dan bulan Juni. Nah, ditambah lagi mungkin kalau kita bicara mengenai spesifik di tahun ini saja, memang ada beberapa isu tambahan ya, seperti tadi dari sisi eksternal, kita melihat ada sedikit kekhawatiran juga mengenai isu krisis utang ya, atau debt ceiling yang sebenarnya ini bukan isu pertama ya. Kalau saya tidak salah sempat terjadi di sekitar 2011 atau 2013 gitu, dan selesai dengan baik. Jadi sebenarnya kita bisa antisipasikan sebenarnya permasalahan isu krisis debt ceiling ini juga bisa selesai dengan baik juga. Apalagi kan kalau tadi Mas Devi juga sempat bilang di awal, data-data ekonomi Indonesia yang sudah dikeluarkan juga sampai sejauh ini masih relatif cukup bagus. Terakhir Ya, data ekonomi kan mengenai trade balance ya, trade balance-nya juga cukup baik. bagus. Jadi fundamental masih oke sih so far.
Oke, Pak Wafi, dari sisi pergerakan sektoral tampaknya rotasi juga terjadi pada pekan lalu ketika saham-saham PK berguguran, sektor properti mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di awal pekan ini, properti kembali menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan tampaknya diambil alih oleh sektor konsumer primer ini. Bagaimana Anda melihat rotasi ini? Apakah ini memang rotasi yang cukup wajar di tengah volatilitas untuk indeks harga saham gabungan ataupun secara fundamental dari sisi konsumsi primer memang sudah waktunya ini untuk mengalami penguatan mengingat juga tahun pemilu kemudian juga pasca Ramadan Lebaran kemarin tampaknya mereka juga meraup berkah di momen ini. Ya, sebenarnya dari sisi rotasi sektoral juga cukup wajar ya Mas David, karena kalau kita lihat dari awal tahun, semua sektor-sektor yang bisa dikatakan menjadi katalis berpotensi menjadi katalis pendorong pergerakan IHSG itu mengalami kenaikan semua. Cyclical, perbankan itu dari awal tahun mengalami kenaikan sampai akhirnya mungkin secara valuasi dan mungkin secara teknikal juga kita melihat akhirnya harganya memang relatif sudah cukup tinggi dan kemudian terjadi koreksi. Permasalahannya adalah ketika terjadi koreksi, investor kan melihat bahwa sebenarnya posisi market Indonesia atau IHSG kan masih relatif cukup bagus. Jadi yang dilakukan strateginya bukan keluar dari IHSG tapi lebih ke switching sektoral. Investor melihat kira-kira sektor mana yang belum mengalami kenaikan gitu. Walaupun secara fundamental mungkin tahun ini bisa dibilang bukan tahun yang bagus buat sektor tersebut gitu. Nah, salah satunya adalah sektor properti. Nah, sekarang yang terjadi sektor properti ini sudah mengalami kenaikan, valuasinya juga kita lihat udah kembali lagi nih akhirnya jadi terprice in lah bahasanya. Mulai di switching lagi kembali lagi ke sektor yang menjadi motor penggerak IHSG yang balik lagi kalau tadi ada katalisnya tadi ya Mas David. Oke, kita akan coba ulas beberapa saham dari sektor ini. Kita ke Unilever terlebih dahulu. Hari ini menguat di 2,05%, 4.490. Jangka pendek dan menengah arahnya kemana untuk Unilever? Ya, untuk Unilever secara tren ini sebenarnya sudah tren jangka pendek sudah keluar dari fase bearish ya. Jangka pendeknya ini sudah menuju ke fase bullish. Namun untuk jangka menengahnya saya lihat ini masih akan bergerak terbatas menuju ke arah fase sideways-nya nih dengan resistance jangka menengah itu di 4920. Sementara untuk level support terdekat dari Unilever saat ini ada di level 4230. Baik, dari Unilever kita akan coba singgung juga untuk saham-saham lainnya. Ini dari grup Salim, ada ICBP dan juga INDF. Pak Wafi, kita ke ICBP terlebih dahulu. Hari ini menguat di 1,15% dan ditutup di level 11.000 ini posisi saat ini. Dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 11.125. Dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, Pak. Betul, betul sekali Mas David. Dan untuk ICBP sendiri, memang kalau saya lihat justru ada potensi koreksi terlebih dahulu. Jadi saya tidak menyarankan untuk masuk di level sekarang di 11.000, tapi saya lebih menyarankan untuk menunggu di sekitar level 10.500. Itu adalah level supportnya untuk ICBP. Sementara untuk level resistance terdekat saat ini ada di level 11.250. Berikutnya di atasnya ada di level 12.500. Baik, dari konsumer kita bergeser sedikit nih ke emiten poultry, Pak. Selain dari saham-saham konsumer primer, poultry hari ini juga tampaknya memimpin penguatan yang cukup signifikan. Ada Cepin, kemudian juga dari Java. Dari sisi kinerja mereka, beberapa waktu lalu kurang mengembirakan, tapi hari ini apresiasi cukup tinggi. Cepin menguat di 6,01% di 5.025 ini. Analisis Anda secara teknikal untuk Cepin? Ya, untuk jangka pendek ini juga sama ya, sudah reversal dan sudah keluar dari fase bearish-nya, dan untuk tren jangka pendek ini sudah mulai masuk ke dalam fase bullish. Untuk jangka menengah saya lihat ini akan masih menguji level sideways-nya dengan level resistance itu ada di 5.600 untuk jangka menengah. Sementara untuk resistance jangka pendeknya sendiri itu ada di 5.200. Level support mengingat hari ini naiknya juga sudah cukup tinggi ya, jadi tidak disarankan sebenarnya untuk entry di level sekarang. Lebih baik menunggu ada koreksi di sekitar level 4990. Baik, bagi yang sudah ambil posisi Pak Wafi, terutama entry di level-level koreksi dalam Cepin beberapa waktu lalu di 4.400-an begitu? Ya, ini sudah bisa dipertimbangkan kalau ingin take profit atau ingin di hold masih bisa ya, karena saya lihat masih ada potensial upside menuju ke 5.600-an. Oke, 5.600-an dari posisi penutupan hari ini masih cukup jauh Pak Wafi. 5.600-an target ke sampai kapan itu Pak?
Ini jangka menengah kok Mas Devi, ini Oke, dalam 1 atau 2 minggu sepertinya. oke. Cukup Mm-mm. singkat ya, 5.600-an, Mm-mm. hari ini 5.025, masih direkomendasikan beli untuk Jepin. Kita bergeser ke Java, Pak. Apakah juga dari sisi teknikal, analisis dan juga rekomendasi juga hampir sama, Pak Wafi? Ya, betul sekali. Ini secara tren pergerakan sedikit banyak ada kemiripan ya antara Java dengan Cepin. Level support saya lihat ada di level 1100, sementara untuk level resistance terdekat ini saya lihat ada di 1300 untuk Java. Strateginya sama juga dengan Cepin ya. Baik, analisis saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan pemirsa, terutama dari konsumer primer, kemudian juga saham-saham poultry, rotasi sektoral terjadi karena sebelumnya properti juga menguat pada pekan lalu, seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Pak Wafi, kita akan hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan bagaimana update dari penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Tampaknya berbalik ke zona hijau Pak Wafi dan 6.700-an kembali disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Posisi penutupan di 6.711,740 melemah tipis di 0,06%. Tapi kalau kita bandingkan dengan posisi terendah di sepanjang perdagangan hari ini, tampaknya indeks harga saham gabungan mengalami atau berbalik arah cukup signifikan. 67 kembali berhasil dipertahankan. 6.708 posisi pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, level tertinggi hari ini di 6.729, level terendah di 6.656, di mana posisi penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi, pemirsa. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami atau beberapa data perdagangan lainnya, saya akan coba bacakan posisi dari LQ45 menguat di 0,30% di 934,996, MNC 36 juga menguat di 0,19% di 355,557, sementara Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,32% di level 550,412. Sementara rotasi pergerakan sektoral di mana IDX non-cyclical masih memimpin penguatan di 1,50%, kesehatan di 1,48%, pemirsa. Pemberat datang dari finance di 0,45% pelemahan, energi juga masih menjadi pemberat meskipun pelemahannya sudah mulai terbatas di 0,65% di sesi kedua hari ini. Teknologi tampaknya paling dalam, begitu juga dengan properti di 0,80% dan di 0,98%. Saya juga akan sampaikan saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. MDKA tutup menguat signifikan di sesi kedua hari ini di 3.240, Goto juga menguat di 117, perbankan Big Cap BMRI juga menguat di 5.050 dan Astra Internasional di 6.350. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat, BBCA tertekan di 8.775, PBNI juga melemah di 8.900, Adaro juga tertekan di 2.660, sementara BRIS hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam dan sudah meninggalkan level 1.800-an, tepatnya di 1.720. Itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham dan gabungan yang hari ini berhasil berbalik arah ke 6.700-an. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.